Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan dialog eksklusif Radio Lampung TV. Masih membahas tema kita di sore hari ini, yaitu kondisi pendidikan dan juga kesehatan di Kota Metro, terutama pasca pandemi COVID-19. Ya. Di segmen pertama tadi kita sudah membahas terkait dengan pendidikan di Kota Metro. Yang kita tahu, Metro memiliki predikat sebagai kota pendidikan. Sudah lama, bahkan sampai saat ini. Berbicara terkait dengan kesehatan di Kota Metro, pelayanan kesehatan, kondisi kesehatan di Kota Metro, dari pandangan DPRD Kota Metro, bagaimana melihat pelayanan dan juga kondisi kesehatan di Kota Metro, Bang? Oke, saya awali dikit pendidikan Kota Metro tadi. Sesungguhnya Metro Kota Pendidikan bukan kota sekolahan ya. Jadi harus dibedakan. Kota pendidikan, kota sekolah itu beda ya. Kalau pendidikan itu kota yang tempat untuk belajar. Belajar apa saja? Belajar untuk kehidupan, belajar bagaimana untuk menjadi lebih baik, itu di Metro. Nah, kaitan dengan masalah dampak COVID-19 atau COVID-19 ini saya kira terasa juga ya. Di sekolah-sekolah terasa betul gitu. Akhirnya harus terjadi perubahan pola pembelajaran. Akhirnya polanya pola daring. Akhirnya selama lebih kurang 1 tahun lebih itu betul-betul daring, dan setelah itu ada terjadi proses luring sedikit, daringnya banyak. Lama-lama alhamdulillah ini sudah daring, dan ini sudah selesai pada ujian, pembagian rapor dan seterusnya. Sudah yang kelas 3-nya sudah lulus, kemudian ini sudah siap penerimaan. Setahu saya kemarin saya sudah dikirimin ada cuklak untuk penerimaan sekolah-sekolah negeri sudah. Kalau swasta sudah duluan, sekolah-sekolah swasta duluan. Tentu swasta yang memiliki kemajuan ya, kriteria kita tadi itu. Lebih dulu mereka, bahkan negeri belum buka dia sudah buka duluan. Ya udah tutup duluan. Nah kalau sekolah swasta yang biasanya hanya menggantungkan kalau sudah negeri tutup barulah ke sana itu. Nah, kemudian untuk kesehatan di Kota Metro, ini juga saya kira kita kerasa betul kemarin tuh bagaimana pelayanan kesehatan di Kota Metro. Saya pandang pada saat ketika pandemi terjadi itu juga overload ya pasiennya, karena Metro ini adalah fasilitas kesehatannya fasilitas untuk rumah sakit tipe B, yang mana dia melayani tidak hanya orang-orang di wilayah Metro, tapi seluruh Lampung ini, seperti bagaimana Rumah Sakit Abdul Muluk pada Lampung. Jadi orang dari Mesuji, orang dari Menggala, orang dari Lampung Tengah, Lampung Timur, Waikan itu bisa di sini. Kalau di Bandar Lampung penuh, maka bisa di sini. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah terjadi penumpukan. Pada puncak-puncaknya pandemi itu mungkin agak kurang terlayani dengan baik ya. Atas nama DPRD Kota Metro kami mohon maaf lah, artinya kan memang terjadi penumpukan yang luar biasa. Pernah terjadi pasien sampai 150-an pasien, sementara daya tampungnya nggak sampai situ kan. Itu kan yang COVID-nya saja. Nah kan yang sakit bukan hanya sakit COVID kan, dan akhirnya terjadi kurang penanganan dengan baik dan seterusnya, sehingga ada beberapa yang meninggal. Itu kan memang sudah kalau kita bicara itu sudah takdirnya ya, tapi artinya secara proses untuk pelayanan sudah maksimal. Saya kira kawan-kawan dari Dinas Kesehatan dalam ini Rumah Sakit Ayani dan Rumah Sakit Martoloyo, Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit Islam, semuanya sudah berjibaku luar biasa. Dan pemerintah Kota Metro bahkan secara nasional ya, ini sudah sampai harus menganggarkan untuk dana kesehatan penanganan dampak COVID ini luar biasa. Sehingga seluruh OPD, organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Metro, baik itu dinas pendidikan, dinas yang lain-lain, PU, semuanya itu dananya kepotong untuk ke arah penanganan COVID. Termasuk kami di Dewan itu dipotong sekian puluh miliar untuk penanganan itu. Ini bentuk bahwa kita ini betul-betul memperhatikan bagaimana dampak pandemi itu pelayanan. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah level 1, sudah kayaknya sudah 0 ya kejadian untuk itu. Ini dampaknya. Kenapa? Karena Metro ini adalah sebagai tempat yang nyaman, saya kira. Nyaman. Kalau ke Metro itu nyaman, aman gitu ya. Sehingga masyarakat sekitaran wilayah Lampung Tengah, Lampung Selatan sebagian itu, kemudian Lampung Timur. Itu kalau berobat senang ke Metro lah. Orang-orang wilayah Batangaris, Kampung, Metro Gebang dan seterusnya itu senang. Sebenarnya itu orang Lampung Timur, tapi senang ke Metro kan ya. Kemudian orang Lampung Tengah juga itu Tremurjo, Punggul, Kota Gajah, Seperti Rahman sampai kayak baru itu kalau berobat bukan ke sana, senangnya ke Metro, ada sekalian saja ke Metro. Jadi wajar kalau Metro jadi rame. Kenapa?
di samping juga sebagai tempat dulu ibu kota Lampung Tengah lama, juga ada kemajuan-kemajuan yang ada di kota Metro. Ada yang namanya Taman Merdeka, ada yang namanya tempat-tempat taman di seluruh, dan ada tempat-tempat yang memang sudah digagas oleh kawan-kawan dinas Pora dan pemuda olahraga kreativitas. Itu ada yang namanya Capit Orang, ada lagi juga yang namanya tempat-tempat wisata kuliner yang diciptakan oleh kawan-kawan kreatif anak-anak muda seperti Pak Yungi, Gendian, ada Pak Tejo, ada yang lain-lain. Itu suka berapa tempat itu hampir setiap kelurahan tuh hampir dimunculkan ada gitu. Ini saya kira menjadi satu tempat untuk nantinya masyarakat kreatif dan akhirnya pun juga mendapatkan impact-nya berupa penghasilan, orang juga datang berkunjung ke Metro. Ini sehingga mudah-mudahan ini lebih sehat lagi ya. Sebab orang itu kalau senangnya meningkat, kesehatan juga meningkat. Nah itu. Dan Metro ini juga alhamdulillah didukung oleh berbagai sarana-sarana yang ada sehingga akhirnya kesehatan Kota Metro itu menjadi lebih baik, meningkat harusnya. Termasuk pendidikannya juga kita kemarin disampaikan oleh perwakilan dari Gubernur Lampung pada saat ulang tahun Kota Metro menyampaikan bahwa indeks pendidikan Kota Metro, indeks artinya indeks manusia ya. Indeks pembangunan manusia Kota Metro itu cukup tinggi sampai 77% ya. Artinya cukup tinggi dibanding dengan yang lain. Bahkan lebih tinggi dari Provinsi Lampung itu sendiri. Saya kira ini kerjasama dari seluruh elemen pemerintahan, baik DPRD yang selama ini mensupport untuk penganggarannya maupun kawan-kawan di eksekutif dan masyarakatnya juga mau tahu dan ikut peduli dengan itu semuanya. Baik, Bang Yuli, terkait dengan tadi yang dikatakan Bang Yuli, beberapa rumah sakit yang ada di Kota Metro menjadi rumah sakit rujukan untuk kabupaten yang lainnya. Ya. Artinya, dari DPRD sendiri, apa tanggapan dan juga harapannya terkait dengan pelayanan, juga infrastruktur yang ada di rumah sakit di Kota Metro, khususnya rumah sakit umumnya? Ya, jadi saya sering mendapatkan keluhan, coba Pak Ustadz datang ke sana nyamar gitu ya. Kalau Pak Ustadz yang datang ke sana pastilah itu pelayanan nanti akan baik begini. Kenapa? Karena Pak Ustadz anggota dewan di sana, Komisi 2 memang bidang itu. Nah, cobalah orang lain yang datang, nah kemudian nanti baru dipantau gitu ya. Nah, ini salah satu di antara keluhan masyarakat itu terjadi antrianisasi agak panjang Antrian gitu, yang agak panjang. Pola-pola pelayanan di Rumah Sakit Umum Ayani Metro ini. Saya kira Ibu Direktur supaya juga mendengarkan ini nanti atau mungkin yang bisa menyampaikan ke sana nggak apa-apa mulai ini silakan terus berbenah untuk memperbaiki kinerja, kemudian juga termasuk bagaimana performa Rumah Sakit Ayani Metro ini juga harus ditingkatkan. Secara fisiknya juga harus bagus. Secara psikis orang itu masuk rumah sakit itu betul terlayani kan gitu ya. Sehingga pada akhirnya bukan sebuah rumah sakit yang sukses itu kalau semakin banyak yang sakitnya. Nah, gimana caranya? Ini saya kira dinas kesehatan juga berpikir bagaimana ke depan ini lebih banyak kepada preventifnya daripada kuratifnya ya. Preventif adalah pengobatan, pencegahannya. Kalau kuratif sudah tindakan-tindakan untuk penanganan terhadap hal-hal penyakit yang terjadi. Ini saya kira menjadi PR buat kita, bagaimana masyarakat kita di Metro itu harus mulai diajak cerdas, bagaimana bisa sehat bersama-sama dengan cara apa? Bergerak, berolahraga, makan yang seimbang, teratur, dan punya yang namanya adrenalin yang bagus, hormon-hormon endorfin dalam diri harus ditingkatkan dengan cara apa? Dengan cara fun, senang, enjoy. Itu saya kira ini harus dikampanyekan terus gitu ya. Saya tentu akan menyampaikan ini terus di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan porsi saya. Di samping sebagai anggota dewan, saya juga berkeliling kemana-mana sebagai seorang guru ngaji, seorang penceramah, seorang ustadz yang terus ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat itu tidak lagi hanya berpikir hidup untuk makan, tapi bagaimana makan ini bagian daripada kehidupan, yang hidup ini tidak hanya sekedar urusan makan. Sebab kata Bu Hamka itu kalau orang hidup hanya sekedar makan, maka sesungguhnya kambing pun juga makan. Nah, kalau hidup itu hanya sekedar bekerja, maka sesungguhnya kerbau pun juga kerja. Begitu kata Bu Hamka. Saya kira ini perlu untuk supaya kita ini bergegas untuk memikirkan, melakukan perubahan paradigma bagaimana cara hidup yang sehat, sejahtera,
kemudian juga punya budaya, pada akhirnya menjadi masyarakat yang terus belajar sesuai dengan perintah Quran, perintah kitab, Iqra bismillahirrahmanirrahim. Banyak terus belajar dan belajar. Never ending development pesan. Tidak boleh berhenti untuk pengembangan diri. Begitu kayak pesan orang bijak. Baik, Bang Yuli, tadi apa yang dikatakan Bang Yuli bahwa selama ini masih ada keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang antrinya cukup panjang. Peran dari DPRD Kota Metro dalam rangka peningkatan dan juga pengawasan pelayanan kesehatan yang ada di Kota Metro selama ini seperti apa, Bang? Jadi baru sebatas paling untuk ada hearing, ada apa, kalau ada persoalan-persoalan yang kira-kira muncul, akhirnya kita panggil, kita ini. Itulah. Karena juga kan itu tadi ya, saya nggak bisa juga menyalahkan secara totalitas ya. Kan mereka sudah digaji, iya, tapi kan dokter itu kadang-kala satu dokter juga bisa praktek berapa tempat. Gitu. Dia punya praktek sendiri. Dia juga tugas misalkan di Rumah Sakit Ayani. Mungkin juga dipanggil di Martioloyo. Mungkin ada juga yang di Rumah Sakit Islam. Mungkin ada yang juga di AMC. Mungkin ada yang juga di Rumah Sakit yang Muhammadiyah. Sehingga akhirnya ya wajar, artinya dokter juga manusia. Ada. Tapi maksud saya, mari kita terus untuk tingkatkan pelayanan dengan kita layani dengan hati yang jernih. Insya Allah mudah-mudahan kalau sudah terpancar di situ, para pelayan-pelayan yang handal itu sudah akan memberikan kesehatan buat yang berobat itu. Sehingga belum ditangani sudah sehat gitu loh gambarannya. Itu saya kira harus terjadi perubahan ya. Aura para tenaga-tenaga kesehatan, baik medisnya maupun support sistemnya itu harus seperti itu. Karena ini pelayanan. Namanya lembaga pelayanan itu ya intinya pelayanan. Urusan babnya itu ada nanti keuntungan, itu lain urusannya. Otomatis kalau pelayanannya bagus, nanti nggak lagi berpikir ini harganya piro, nggak berpikir. Seperti kita ini kalau makan dilayani dengan baik, rasanya enak, nggak berpikir regane piro. Bayar berapapun diberikan. Yang penting enak. Mahal nggak masalah kan gitu. Saya kira gitu. Syukur enak murah, tapi enak murah nggak terjadi. Nggak ada yang namanya harga enak murah. Itu sulit untuk bisa terwujud dengan baik. Bang, kalau selama ini dari DPRD sendiri apakah secara rutin melakukan monitoring terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit, khususnya rumah sakit daerah ataupun puskesmas yang ada di Kota Metro? Ini persoalannya ini kan persoalan babnya sekarang kan sudah ada BPJS ya. Kami dari DPRD Kota Metro sudah memberikan support untuk segera mungkin untuk Metro tercapai UHC ya. Bagaimana masyarakat Kota Metro itu sudah memiliki jaminan kesehatan sampai 97%. Nah, kita berikan dukungan itu kemarin kalau nggak salah ditambah sampai 13 miliar atau berapa untuk sehingga pada tahun 2023 ini selesai udah sampai semua masyarakat Kota Metro sudah punya jaminan kesehatan. Artinya ini BPJS. Dan untuk Kota Metro, bukti concernnya Metro Kota Sehat, Pak Wali Kota sudah menganggarkan dan sudah memberikan pelayanan pakai KTP pun sudah bisa. Pakai KTP ya, pun bisa? KTP bisa. Artinya kalau untuk kelas 3 sudah free. Silakan kalau memang masyarakat yang nggak mampu, untuk silakan masuk kelas 3. Kalau nggak punya kemampuan kelas 3 free. Nah, itu. Yang tadinya mungkin bayar, udah silakan saja. Lapor saja nanti bisa. Kalau masyarakat Metro dibuktikan dengan apa? Ada KTP-nya. Jelas kan? Kalau KTP-nya misalkan, waduh Lampung Tengah mohon maaf, ya kan, gitu ya. Jadi itu bentuk supportnya adalah diberikan gratis untuk warga yang ber BPJS kelas 3. Kelas 3. Ya. Kalau kelas 2 bayar dong. Kelas 1 apalagi kan. Baik, Bang Yulianto, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Dialog Eksklusif Radar Lampung TV.